Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semua. Saya Dalsa Fatimah selaku presenter dari kelompok 3. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hardware. Tetapi sebelum ke penjelasan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya yang bekerja di belakang layar. Yang pertama ada Muhammad Fikri Akmal dengan NPM 212308236. Yang kedua ada Nopi Hadi dengan NPM 212308246. Yang ketiga ada Muhammad Hidayatullah dengan NPM 212308237. Yang keempat ada Rusmatunisa dengan NPM 212308257. Yang kelima ada Desi Hartati dengan NPM 212308226. Yang keenam ada Nur Hikmah dengan NPM 212308247. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Dalsa Fatimah, dengan NPM 212308225. Baik, selama beberapa menit ke depan saya akan menemani dan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai pengertian hardware. Hardware adalah perangkat komponen yang erat sekali kaitannya dengan komputer atau laptop. Bagi teman-teman nih yang sering berkecimpung dalam dunia komputer atau laptop, pastinya sudah tidak asing lagi kan dengan kata hardware. Akan tetapi bagi mereka yang jarang berkecimpung dalam dunia komputer atau laptop ini, tentunya masih minim juga pengetahuannya tentang hardware. Bagi kalian yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang hardware dan ingin mengenal hardware, silahkan simak video ini sampai habis ya. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hardware. Hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan dirasakan. Jadi dapat dikatakan pengertian hardware adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Atau dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Pembahasan yang kedua yaitu tentang ciri-ciri hardware. Ternyata hardware mempunyai ciri-ciri loh. Beberapa ciri-ciri hardware yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bentuk fisik. Nah, salah satu yang membedakan antara software dan hardware yaitu dari bentuknya. Software hanya dapat dilihat tampilannya namun tidak memiliki bentuk fisik. Sedangkan hardware mempunyai bentuk fisik yang bisa dilihat dan dirasakan. Ciri-ciri hardware yang kedua yaitu umumnya bersifat keras. Ya, seperti namanya, hardware yang berarti perangkat keras pada komputer. Beberapa contoh hardware yaitu seperti keyboard, printer, scanner, dan perangkat lainnya yang bersifat keras. Ciri-ciri hardware yang ketiga yaitu terdapat di bagian luar komputer, yang kebanyakan hardware itu berada di bagian luar komputer. Namun, tidak semuanya. Beberapa ada di antaranya yang berada di luar komputer. Contohnya seperti RAM dan CPU. Ciri-ciri hardware yang keempat yaitu sebagai media penghubung antara user dan software. Hardware adalah perangkat yang berguna untuk menghubungkan antara user dan software, di mana akan menerima input kemudian memberikan output kepada user. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu tentang fungsi hardware. Utamanya fungsi hardware adalah untuk memudahkan pengguna komputer dengan seperangkat alat komputer yang bekerja dengan baik. Namun, jika dijabarkan, ada beberapa fungsi hardware secara spesifik. Fungsi hardware yang pertama adalah untuk memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input dilakukan.
Fungsi hardware yang kedua adalah untuk menerima input. Selain memberikan output, hardware juga menerima input yang dikirimkan oleh user. Fungsi hardware yang ketiga yaitu untuk menyimpan informasi dan data. Biasanya data output tersebut akan disimpan dalam perangkat penyimpanan komputer. Fungsi hardware yang keempat yaitu untuk mengolah informasi dan data, atau untuk mengolah data yang kemudian menjadi informasi baru yang berguna agar dapat dipahami oleh manusia. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang keempat yaitu tentang jenis-jenis hardware. Jenis hardware yang pertama yaitu hardware output. Hardware output adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna, sehingga dapat dimengerti oleh user. Informasi baru tersebut dikeluarkan melalui perangkat lain seperti monitor. Monitor mempunyai fungsi menampilkan informasi yang sudah diproses. Dengan begitu, pengguna dapat melihat informasi tersebut. Perangkat yang kedua yaitu printer. Printer adalah hardware yang berfungsi untuk mencetak informasi atau data ke dalam kertas berupa tulisan atau gambar. Perangkat yang ketiga yaitu speaker. Speaker adalah hardware yang berfungsi untuk mengubah gelombang listrik menjadi gelombang audio dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Jenis hardware yang kedua yaitu hardware input. Hardware input adalah perangkat masukan yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Berikut beberapa contoh hardware input yaitu seperti mouse. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor. Selain itu, mouse juga dapat menjalankan perintah praktis dengan cepat. Umumnya, mouse terdiri dari 3 tombol, di mana 2 tombol klik di kiri dan kanan, lalu 1 tombol scroll di tengah. Perangkat yang kedua yaitu keyboard. Keyboard adalah unit yang cukup penting dalam pengolahan data dengan komputer. Adapun fungsinya ialah memasukkan huruf, angka, dan simbol sebagai media bagi user untuk melakukan perintah yang diperlukan. Perangkat yang ketiga yaitu scanner. Contoh hardware input ini berfungsi untuk menggandakan atau menyalin gambar dan teks, kemudian menyimpannya ke dalam memori komputer. Jenis hardware yang ketiga yaitu hardware proses. Hardware proses atau proses hardware adalah perangkat yang berguna untuk memproses data atau mengolahnya pada komputer. Perangkat ini disebut sebagai otak komputer karena melakukan proses penting terhadap data yang diinputkan. Beberapa contoh hardware proses adalah sebagai berikut. Yang pertama ada CPU. CPU adalah perangkat yang berguna untuk mengontrol seluruh proses pada komputer, baik itu instruksi, pengelolaan, hingga penghasilan output yang diinginkan. Yang kedua yaitu VGA. Perangkat ini memiliki fungsi untuk mengolah dan memproses data grafis. Nantinya, output bisa ditampilkan pada layar monitor komputer. Lalu, selanjutnya ada RAM. RAM adalah jenis hardware yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Jenis hardware yang keempat yaitu storage device. Sesuai namanya, storage device berarti perangkat penyimpanan. Ini merupakan bagian dari hardware di mana fungsinya adalah untuk menyimpan data komputer. Beberapa hardware yang termasuk ke dalam jenis ini antara lain, yang pertama ada hard disk. Hard disk atau juga biasa disebut dengan HDD adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Hard disk bisa terpasang di dalam maupun di luar perangkat. Yang kedua yaitu flash disk. Flash disk adalah perangkat keras penyimpanan data yang konektornya berupa USB. Konektor ini akan memudahkan perangkat terhubung ke komputer maupun media lainnya. Flash disk dapat kamu gunakan untuk memindahkan suatu data dari komputer ke komputer lainnya. Yang ketiga yaitu optical disk. Optical disk merupakan media penyimpanan yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser, di mana bentuk umumnya adalah berupa CD atau DVD. Dan jenis hardware yang terakhir yaitu perangkat tambahan. Perangkat tambahan hardware adalah alat yang membantu komputer untuk menjalankan perintah user. Perangkat ini biasanya disebut dengan istilah peripheral. Gunanya untuk menghubungkan perangkat komputer dengan koneksi internet. Salah satu contohnya adalah modem. Modem dapat kamu gunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog maupun sebaliknya.
Dan kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang cara kerja hardware. Cara kerja hardware adalah didasarkan pada perintah. Ini disebut juga dengan istilah instruction set. Atau dengan adanya perintah tersebut, hardware bisa melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Adapun 3 instruksi dasar untuk menjalankan hardware adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu instruksi dasar input, yaitu instruksi yang bisa memberikan informasi kepada perangkat lunak lainnya menggunakan perantara driver. Dalam hal ini, perangkat lunak tersebut yaitu sistem operasi. Ini terjadi saat user menggunakan hardware, contohnya mengetik menggunakan keyboard atau mouse. Instruksi yang kedua yaitu instruksi dasar proses, yaitu instruksi yang berperan untuk penengah antara proses input atau output. Instruksi ini hanya terjadi dalam suatu hardware, bukan sistem komputer secara menyeluruh. Instruksi yang ketiga yaitu instruksi dasar output, yaitu instruksi yang terjadi saat ada perintah untuk menggunakan hardware tersebut dari pengguna. Akhirnya kita sampai ke bagian kesimpulan. Dan saya akan menyimpulkan dari materi yang kita bahas di video ini bahwa hardware atau disebut juga dengan perangkat keras merupakan salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata. Hardware sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, seperti mempermudah kita untuk mengolah data, mempercepat pekerjaan kita, mengirim serta berbagi informasi, mencetak dokumen penting, dan berkomunikasi dengan orang-orang penting atau sanak saudara dengan cara berkirim email dan sebagainya. Dan juga menciptakan suatu sistem yang cepat dan efisien, serta mengubah pola hidup manusia menjadi lebih baik dan modern. Dan tak lupa juga, kemampuan penyimpanan data yang ada pada komputer atau laptop sangat-sangat besar sehingga mampu untuk kita menyimpan semua file yang kita anggap penting di sana. Dan itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai penjelasan tentang hardware dari kelompok kami. Semoga video penjelasan ini mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata saya yang menyinggung. Saya Delsa Fatimah selaku presenter mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian hardware. Salam dan tangan menyerah. Luncur halus. Sini saya sebagai teman-teman saya ingin memperkenalkan sebagai berikut. Ini adalah Masjid Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan Hardware. Pertama-tama briefing dulu.